Malam itu bukan malam biasa. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya, seolah membawa kabar buruk yang tak terucap. Di balik dinding megah istana Dwarawati, seorang putri sedang berdiri memandangi bulan. Ia Chidaki tahu bahwa malam itu adalah malam terakhirnya dalam kebebasan. Dan ketika fajar menyingsing, satu nama akan mengguncang langit karena amarahnya, Arjuna. Kerajaan Dwarawati berdiri megah di bawah cahaya bulan. Pilar-pilar tinggi menjulang, ukiran emas berkilau lembut tertimpa cahaya malam. Semua terlihat damai, terlalu damai. Di dalam kamar kerajaan, Dewi Subadra duduk di tepi ranjang berhias kain sutra. Wajahnya anggun, namun matanya menyimpan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Ia merasakan sesuatu yang berbeda malam itu. Seperti ada mata yang mengawasi dari kejauhan. Sebagai istri Arjuna, ia telah terbiasa dengan ancaman perang dan intrik kerajaan. Namun malam ini bukan tentang peperangan terbuka. Ini tentang bayangan yang bergerak tanpa suara. Ia berdiri, melangkah ke balkon, memandangi langit. Bulan bersinar, namun hatinya terasa redup. Ketika jarum malam mencapai puncaknya, suara langkah kaki pelan terdengar di lorong istana. Prajurit bayangan menyusup seperti angin tanpa arah. Mereka bukan perampok biasa. Mereka adalah utusan dari Duryodhana, yang sejak lama menyimpan bara iri terhadap kejayaan Pandawa. Pintu kamar dibuka perlahan. Engselnya hampir tak bersuara. Subadra menoleh, tapi sudah terlambat. Satu tangan membekap mulutnya. Kain hitam membungkam suaranya. Ia meronta, mencoba melepaskan diri, namun jumlah mereka terlalu banyak. Mahkota emasnya terjatuh ke lantai marmer, memantulkan cahaya lilin sebelum akhirnya terguling jauh. Tak ada teriakan, tak ada saksi, hanya malam dan pengkhianatan. Fajar menyingsing, namun tidak membawa ketenangan. Kabar hilangnya Dewi Subadra menyebar seperti api di musim kemarau. Para prajurit gemetar menyampaikan laporan kepada Arjuna. Arjuna berdiri membeku. Sesaat dunia terasa sunyi. Ia menunduk, menatap mahkota istrinya yang ditemukan di lorong istana. Tangannya mengepal, urat di lengannya menegang. Napasnya berat. Ia bukan hanya kehilangan seorang istri. Ia kehilangan bagian dari jiwanya. Dengan suara rendah namun mengguncang, ia bersumpah, siapapun yang menyentuh Subadra akan menyesal telah dilahirkan. Langit yang cerah seakan tertutup bayangan amarahnya. Di sebuah benteng batu yang tersembunyi di balik hutan kelam, Dewi Subadra terbangun dalam keadaan terikat. Api obor berkelip, menciptakan bayangan menyeramkan di dinding. Di hadapannya berdiri Duryodhana. Wajahnya penuh kepuasan. Aku tidak membutuhkan perang besar untuk menghancurkan Arjuna, ucapnya pelan. Cukup mengambil apa yang paling ia cintai. Namun Subadra tidak menangis. Ia menatap Duryodhana dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Cinta bukan kelemahan, dan kau akan belajar itu. Dengan darah, benteng itu menjadi saksi duel kotaka sebelum duel senjata terjadi aku. Tanpa menunggu bala bantuan Arjuna Manvi with the Sadia. Langkahnya cepat, matanya tajam seperti elang yang mengincar mangsa. Panah dilepaskan satu demi satu. Setiap anak panah menemukan sasaran. Prajurit Duryodhana berguguran sebelum sempat mendekat. Debu beterbangan, jeritan memenuhi udara. Dan akhirnya, Arjuna dan Duryodhana berdiri saling berhadapan. Tak ada lagi kata-kata, hanya benturan senjata yang memercikan api. Tanah bergetar oleh kekuatan dua ambisi besar. Pertarungan berakhir ketika Duryodhana terjatuh. Pedangnya terlepas dari genggaman. Benteng yang tadi gagah kini dipenuhi asap dan reruntuhan. Arjuna berlari menuju Subadra. Tali yang mengikatnya diputus dengan satu tebasan untuk pertama kalinya sejak malam kelam itu. Subadra tersenyum. Mereka saling berpelukan di tengah medan yang hancur.
bukan hanya kemenangan perang yang diraih, tapi kemenangan cinta. Dan dunia belajar satu hal hari itu, jangan pernah menyentuh hati seorang satria. Karena cinta adalah senjata paling mematikan.